Mengalir ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, kata absen dulu ya. Abigail, sini. Ade, sini. Ahmad Daniel, Alia Dayu, Amira, Andika, Andi Pratama, Andrea Indah, Sakti, Akila, Aulia. Hari ini kita belajar tentang organ-organ yang ada di sistem pencernaan. Coba aja organ-organ yang ada di sistem pencernaan. Ada yang bisa menyebutkan? Satu orang, mungkin dua orang. Angkat tangan saja. Ayo. Ya. Ada yang bisa menjelaskan fungsinya nggak? Apa sih fungsi dari mulut? Fungsi mulut. Fungsi yang lain juga boleh. Oke, jadi tadi kan ada sedikit gambaran ya tentang organ-organ yang ada di pencernaan. Nah, sekarang kita masuk materinya ya. Jadi pencernaan itu apa sih? Pencernaan adalah proses pengolahan makanan. Sebenarnya kalian makan ya, itu nanti terbagi lagi jadi serpihan-serpihan kecil, baru kita memakannya. Nanti di makanan itu bakal melalui proses-proses yang tadi. Ada dua proses, ada proses secara mekanis, ada proses yang kimiawi. Ini slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya ini membahas tentang saluran pencernaan. Ini saluran pencernaan itu terjadi pada dua proses tadi itu ya, ada kimiawi, ada mekanis. Jadi untuk mekanis sudah kita singgung tadi itu terjadi di mulut, hingga ke kimiawi itu terjadi di bagian organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita ya, seperti lambung. Itu lambung juga masuk dari bagian kimiawi ya, di dalam enzim. Kita bahas tentang enzim. Enzim itu banyak yang namanya secara umumnya enzim aminase atau vitamin. Ini fungsinya itu menguraikan. Selain itu, selain fungsi, gigi juga punya bentuk ya. Nah, ada gigi seri. Gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, biasanya di bagian atas gigi kita. Nah, depan. Terus ada gigi taring. Gigi taring apa sih fungsinya? Ya. Menyobek makanan gigi taring. Kalau gigi geraham belakang, mengunyah, biasanya mengunyah ya. Kalau gigi geraham depan, sama juga fungsinya. Ya, itu bentuk gigi ya. Next. Ini bisa kita amati gambar-gambar giginya. Ada gambar gigi badan kecil, itu biasanya gigi primer ya. Itu slide berikutnya itu tentang lidah ya. Lidah udah ada bagian-bagiannya sendiri juga ya, termasuk makanan yang asin, manis maupun pahit itu sudah ada fungsinya masing-masing yang ada di bagian ini. Pertama, jika makanan asin itu lidah yang bagian depan ya, depan ini kelenjar salivara. Ada bagian-bagiannya, ada tiga bagian ya. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar sublingual, ada kelenjar submandibular. Jadi fungsi dari saliva ini itu melakukan makanan, terus selain dari setiap makanan itu punya rasa yang berbeda-beda ya. Makanan nanti itu fungsi dari saliva.
ya. Terus ada di slide berikutnya ada lidah ya. Jadi lidah itu kalau kita makan juga makanan-makanan yang pahit maupun asam, asin, manis itu ada bagian-bagian tersendirinya di lidah ya. Kalau asin biasanya di bagian ininya, bisa diperhatikan ya. Gambarnya yang pahit biasanya di sini. Kok bisa ya rasanya kalau kita makan makanan yang pahit, ada rasanya pahit gitu? Karena itu rasa. Itu ya. Terus di bagian lidah itu juga ada esofagus. Paring itu dia kalau makanan yang keluar masuk tuh dia yang mengantar ke sini. Kalau masuk dia ketutup ya. Kalau dia ketutup, kalau keluar dia kebuka. Lagi seterusnya paring itu fungsi. Jadi besar ya bahasa Tuhan itu ciptakan kita. Terus esofagus itu fungsinya apa sih? Fungsi dari esofagus menyalurkan makanan dari paring menuju lambung. Itu ya. Nah, itu gambar dari kerongkongan esofagus ya, bagian sini. Terus ini paring. Yang ini nanti bakal ngetutup ya, kalau masuk makanan ngetutup. Yang bagian ini keluar terbuka lagi. Gitu ya. Ini ada bagian-bagian lambung ya. Lambung punya bagian mulai dari bagian namanya ada fundus, terus tuge, ada pilorus, strosa, sama diodonum, ada diodonum atau usus ya. Dan masuk ke bagian usus nih kalau ini ya. Ini lambung. Di sini ada sedikit penjelasannya. Fungsi lambung. Fungsi lambung ini jadi selain dari menyimpan makanan, fungsinya apa? Memproduksi. Apa yang diproduksinya? Jantung. Nah ini yang nomor 1. Terus yang kedua ada fundus, itu bagian lambung tengah yang membulat. Sini fundus. Ada pilorus, itu lambung bawah mepet usus. Mana ya? Mepet usus. Ini ya. Sebelum dia menuju usus. Sini. Terus ada rugi ya. Itu membran mak. Ini disebut pilorus. Adalah kandungan makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Tuh. Bisa dilihat kan di sebelah kiri, balik ini ya. Di sebelah kirinya lambung itu. Di lambung ini terjadi proses pencernaan. Penjelasannya apa? Kok bisa terjadi mekanisme di situ? Padahal mekanisme kelihatannya yang yang makanan. Kok bisa ada mekanisme? Iya benar, karena ada gerakan peristaltik ya. Nah ini bagian dari lambung. Oke. Nice. Nah ini struktur lambungnya. Jadi itu bagiannya di bagian termasuk bagiannya tapi lebih. Jadi kita screening dulu sebelum kita akhiri ini. Screeningnya sederhana aja ya. Jadi kalau kakak sekiranya yang organ-organ tadi itu kan ada mulut, ada tenggorokan, ada lambung, terus artinya nanti dari screening itu kalau organ-organ itu nanti kakak sebut nanti kalian pegang ya, screening tempatnya ya.
tadi yang kita kasih sama Kak Reza contoh ilustrasi sistem saluran pencernaannya itu. Jadi sini kita udah ada kayak contoh gambar gitu. Di sini ada kayak sebagai infus sama cairan sebagai contoh dari ya, makanannya. Jadi mungkin ini kita pakai cairannya. Yang pertama ini sesuai urutan organ pencernaan itu kita mulai dari rongga mulut. Jadi yang pertama ini makanannya masuk melalui rongga mulut ya. Kita pencet aja ya Kak, dorong aja. Dari mulut, nanti makanannya masuk ke kerongkongan. Ya. Jadi nanti di kerongkongan itu ada tadi yang namanya faring, di mana tuh dia bakal menutup salah satu jalur biar enggak, kalau kita makan tuh biar enggak tersedak gitu loh. Biar makanannya nggak masuk hidung. Iya, saluran yang dari saluran terus bakal disalurkan melalui kerongkongan yaitu berlaku tadi yaitu gerakan peristaltik tadi itu. Jadi dia mendorong makanannya buat terus masuk ke lambung ya benar lambung. Terus pas sudah di lambung dia makanan-makanan itu bakal dicerna dan bakal disalurkan lagi ke usus halus. Jadi di usus halus ini dia sari-sari makanannya itu dia bakal diserap kayak air, terus vitamin-vitaminnya tadi. Terus sampai akhirnya dia ke usus besar. Dia juga di sini dan di usus besar itu dia ada yang namanya bakteri E. coli, yaitu berfungsi nanti buat pembusukan makanannya, sampai nanti dia akhirnya tempat pembuangan akhirnya itu ke anus. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Arianti dan dua rekan saya. Saya Farah Rizky-Rianto. Saya dari Rizky Agata. Nah, kami di sini akan menjelaskan proses pencernaan. Pertama-tama ada ingesti. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke mulut. Nah, di mulut ini ada dua tahap proses pencernaan, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis ini dibuat oleh gigi, artinya makanan itu dihancurkan oleh gigi. Sedangkan proses kimiawi itu dibantu oleh enzim, di mana makanan yang sudah dihancurkan akan dibantu oleh enzim kepialin untuk mengubah amilum dalam bentuk polisakarida menjadi amilase dalam bentuk disakarida. Jadi di mulut ini hanya memecah karbohidrat, sisanya zat makanan seperti protein, vitamin, lemak itu akan diproses pencernaan di organ berikutnya. Nah, saat masuk mulut, nah pasti masuk mulut itu disebut dengan proses anestesi. Saat masuk mulut melewati faring dan melewati kerongkongan. Dan di kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang membawa makanan menggunakan otot-otot lambung. Jadi dia didorong menggunakan gerakan peristaltik ke lambung. Lalu pada saat makanan di lambung, makanan itu akan dicerna yang memiliki dua proses. Yang pertama mekanis dan kimiawi. Setelah dicerna, makanan selanjutnya akan diproses ke usus halus, yang dimana usus halus itu tempat penyerapan zat-zat. Setelah diserap, makanan itu akan disalurkan ke usus besar. Kemudian di usus besar terdapat bakteri yang bernama E. coli, yaitu proses pembusukan makanan sehingga lanjut ke anus, yaitu tempat pengeluaran feses. Seperti yang dicontoh yang dipencet sama Melisa. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Ada lagi yang mau maju? Ayo maju ya. Jelasin dulu. Ayo lah. Coba maju. Farel. Ayo. Andi ya. Maju.
ada enzim petialin ya, dan lain-lain. Terus ada gerak peristaltik juga, sama tadi kita baru tahu juga nih tentang kalau di mulut itu kita tuh hanya memproduksi karbohidrat, zat-zat yang lain itu diproduksi dan diserap di bagian usus halus. Nah. Terima kasih Jessica sudah menimbulkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang makanan ya. Jadi makanan nanti kita uji kandungan yang ada di makanan ya. Cukup sampai sini aja pertemuan kita. Untuk mengakhirinya ketua kelas pimpin doanya dulu. Kita mulai di pelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa.